Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada harfin kutiba wa yutab abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tasi'ah qala Jibril alaihi salam ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dan nikmat yang lainnya, di antaranya nikmat adanya iman, adanya Islam, dan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga patut kita syukuri nikmat panjang umur, sehat badan, sehingga kita pada malam ini kembali bersama-sama Allah berkumpulan dalam rangka nama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu mengalir kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Nasihat yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam. Suatu ketika Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril adalah pemimpin para malaikat. Jibril karena pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Jibril ini dipilih untuk membawa wahyu kepada para nabi, para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zahirnya Nabi itu berguru lawan Jibril, namun pada hakikatnya Jibril yang berguru lawan Rasulullah. Nah, jadi kita dari ini kawan ya, memberi pemahaman bahwa walaupun murid itu nantinya lebih hebat, lebih alim, lebih soleh, lebih tinggi ilmunya dari gurunya, jangan bertingkah macam-macam. Tetap menghormati guru ya kan? Walaupun guru madrasah, walaupun guru TK, SD, sama ya. Khususnya guru yang mempelajari agama. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Jibril ya kan? Nabi menghormati walaupun
jauh pangkatnya tinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Jibril kepada Rasulullah memberikan nasihat. Apakah Nabi itu perlu nasihat? Sehingga Jibril ini memberi nasihat. Oh, ada. Nah, maknanya apa? Jibril itu memberikan nasihat kepada Rasulullah. Pada hakikatnya Jibril memberikan nasihat kepada dirinya juga. Lebih utama. Jadi orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan sebuah pengetahuan, ya kan, baik itu ilmu agama khususnya nih, itu harus awali diri kita dulu. Maksudnya apa? Sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, diri kita dulu kita nasihati. Jangan kita, ya kan, menasihati orang harap diri kita kalau tahu kita nasihati, itu salah. Ingat dahulu almarhum Ayahanda Guru Fadlan ketika berkumpul di PCNU kan, Kabupaten Banjar, terakhir sebelum Sidin meninggal dunia. Ujar Sidin, kalau hendak berdakwah itu dikatakan satu, ibda binafsik, awali dari diri kamu dahulu. Seorang harap memadai orang, ya kan? Jangan mencuri misalnya, seorang maling, nah salah, ya kan? Jadi awali diri seorang hanya kita menyampaikan kepada orang lain. Orang-orang itu ya, kalau saya menyampaikan kepada orang lain, diriku aja belum atau salah juga. Jadi sambil kita membenahi diri kita, sambil memperbaiki diri kita, sambil kita memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, ya kan? Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah yang mana nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat sendiri. Napa ujar Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, ini luar biasa. Ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah kamu, ma syi'ta, sakahandak pian, hidup habian, sakahandak pian. Fa innaka mayyitun, tapi jangan kada ingat, pian pasti akan meninggal dunia, pasti akan jadi mayyit. Ya kan? Ada yang kata ya Allah, nampaknya mudah kita katanya, tapi dalam kadar maknanya Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sekehendak kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan meninggal dunia. Lianna akhirul hayyi mayyitun, karena bahwasanya akhir kehidupan adalah kematian. Syukur kita hidup ya Allah. Siapa tahu isuknya, minggu kena, bulan kena, ada yang berdahulu. Nah, wa min fawaidi qawlihi, di antara faidah perkataan Jibril kepada Rasulullah ini yang isma syi'ta fa innaka mayyitun, ay ya'lamal mu'min, ini untuk memberitahu kepada orang-orang beriman, annal mauta qad ya'tihi baghtatan wa huwa fi ghaflatin anhu,
bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Itu pasti ya Allah. Kita kadang boleh, ya kan, kadang percaya tentang kematian. Annal mauta haq, ya kan, bahwasanya kematian itu pasti terjadi. Jadi ujar ulama, dari nasihat pertama Jibril ini memberikan informasi kepada orang beriman khususnya bahwasanya kematian itu ya'ti baghtatan, bisa aja mati itu bakajut, ya kan? Kematian itu bisa bakajut datangnya. Kadang melihat kadang melihat Tuhan, kadang melihat sugi, kadang melihat miskin, semua ternyata mengalami kematian. Dan bisa jadi kematian itu datangnya bakal hanya lebih suka tadi ya kan, pasar tengah harinya timbul ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bulan bin bulan jam 12.00. Hanya bisa tadi jam awal kamu di pasar makan, ya kan, di pasar gosip, di pasar ini ngobrol di pasar, timbul tengah hari sudah innalillah. Nah, wa huwa fi ghaflatin anhu, jangan sampai kita lalai dari mengingat kematian. Makanya kita melihat orang itu dikubur, kita harus meresapi bahwa kita pasti nanti dikubur. Nah, lamunnya kita merasakan di hati, ya Allah, ulun pasti nanti itu juga rasa takutan hati, lamunnya sia-sia hidupnya, menyia-nyiakan umur, sayangnya ya kan, tanpa umur panjang. Dipikirkan, aku ini lamunnya sudah nangka itu apa lagi? Amalku sekarang sedikit, lamun kali sekarang apabila aku nih. Nah, itu pikirannya ya kan. Jangan mendengar orang innalillah ketawa, ya kan? Mendengar orang pengumuman mau aja, bah balon dua aja, mengawas dua lagi, aku panas ya sih itu mati, wah sudah. Aku ini anu masih aja 20 tahun, ya kan? Kemudian istilah orang belajar itu umur itu kan berbaru, ya kan? Kawalah yang Tuhan pindah parah sudah. Bisa dia kan ya kan. Nah, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian akan kematian. Amun sudah datang kematian apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Kamu sudah dikubur ya kan? Ditanam sudah, mayat itu panggil untuk mendapat nih. Ujar mayat, rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya pian beri ulun waktu ila ajalin qarib, satu mat barang di bahasa kitanya. Amun pian hidup akan bahasa ulun barang satu mat 10 menit 5 menit fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Amun ada harta ulun sedekahkan, lamun ulun kawa beramal soleh, ulun pasti beramal kebaikan.
Tapi nama nasi sudah jadi bubur ya kan? Bubur sudah jadi harganya karena habis sudah. Kenapa jadi apa lagi? Manusia sudah jadi mayit atau bangkai. Kita ini dalam keadaan roh, ini bangkai. Nah, cuma lebih mulia daripada hewan ya. Nah, sebelum datang waktu kematian, ayo kita resapi masing-masing, ya kan? Muhasabah. Apakah amal kita sudah banyak atau belum? Apakah kebaikan kita lebih banyak daripada kejahatan? Atau lebih banyak kejahatan? Rasa-rasanya lebih banyak kejahatan mau kita gauli ya kan? Yang pertama ujar Jibril ya kan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbir man syi'ta fa innaka mufariqun ay mufariqu man syi'ta bil mauti. Nasihat yang kedua ujar Jibril, wa ahbib man syi'ta, cintailah man syi'ta, siapa saja yang ikam kehendaki. Jadi cintai aja siapa ya Allah. Fa innaka mufariquh, tapi ingat ujar Jibril, ketika engkau mencintai seseorang, suatu saat nanti kamu akan memisahinya. Mohon kada kita yang memisahinya, dia yang memisahi kita. Ya kan? Ada aja. Ya kan? Ulun lawan laki ulun sih itu sama mati ya. Ya kan? Mati kan baik-baik juga ya. Amal mati baik-baik dipatahkan dalam sunting bubur kan ada. Tetap ini bisa ya Allah, nah buktinya tetap bisa. Walaupun cinta serius basi ya Allah, sudah basi tetap aja ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun, cintailah orang yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwasanya engkau akan memisahinya. Ai mufariqun man syi'ta, memisahi engkau akan orang yang engkau cintai, bil mauti, dengan datangnya kematian. Kamu sudah datang kematian, bisa nang laki berdahulu ya kan, bisa nang bini berdahulu, atau yang bujang-bujang baru kawin. Ya Allah, siap sudah jujuran ya kan 10 juta misalnya, ya tambahan 30 juta siap, dan tanggal ano, bulan ano, tahun ano, jodohnya si ano, di tempat ano, di tempat ini ya kan, nikahnya, kawinnya. Sekalinya sehari sebelum acaranya datang mereka mau ya kawan sana mas sudah enggak. Nah bisa-bisanya ya Allah, menangis saya lagi. Ai ahbib man syi'ta, cintailah orang yang engkau kehendaki, min zaujatin, baik itu istri, oh cinta lawan istri lawan bini, au auladin, atau lawan anak, cintai silakan ya kan, wa malin, atau harta, wa mansabin, jabatan, wajahin, pangkat, wa ghairiha, dan selainnya silahkan cintai. Wa min mata'il hayatid dunya
Tapi jangan lupa, fa innaka amma qarib satufariquha. Jangan kada ingat waktu suatu saat waktu akan memisahi kalian. Maksudnya apa? Kematian datang memisahkan kalian dengan orang yang kalian cintai. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yatsba'ul mayyita salasatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Kita selama hidup ini ada 3 yang kita miliki. Tapi ketika seseorang sudah meninggal dunia, hilang 2, tersisa 1. Apa yang 3 itu? Keluarga, ahlu, ya kan? Keluarga kita. Wa maluhu, harta. Selama hidup kita tahu ya, ada harta, ada keluarga. Wa amaluh, dan amal kebaikan atau amal kejahatan. Nah, ketika seseorang itu kali 2 butir, artinya kada di bawahnya mati. Apa yang kembali? Ahluhu, keluarganya. Bini yang ya kan ujarnya sehidup semati, pengimpian mati karena yang belum 4 jua kubur, 4 jua dikubur. Pas kuburan mati ya kan bini kawin lagi. Aku lah bini 4 dikabur kubur itu nggak aku 4 melawan dalam kuburan aku ya kan. Wa maluhu, hartanya. Orang yang sugih luar biasa lah, waktu hidup pakai emas, sebelah kanan 5 gram, sebelah kiri 5 gram, batil 10 gram, kanan kiri 20 gram, pinggulu 10 gram, baru cincin sebelah tangan jari berisi cincin 5 gram 5 gram. Saking sugihnya nih, ya kan? Kendaraan aja Alphard, ya kan? Pajero kendaraan. Mau sudah mati apa? Ambulan yang angkat ke kubur. Aku kan dibuat ke Pajero itu, bah orang mau bangkai kita ya kan? Pajero. Nah, kasih apa lagi? Wa yabqa amaluh. Mau sudah meninggal dalam kubur, apa kasih amal aja lagi. Jadi kalau hendak mencintai seseorang, baik itu istri, ya kan, keluarga, kuitan, perburuan, dan orang yang kita cintai lainnya, itu sebatasnya saja. Amalnya terlalu berlebihan, cinta lawan lebih niat, ya kan, lebihnya yakin pada sudah, pokoknya Allah berkata lawan pian harus sekolahnya sudah siap berdatang Anda, kayu sudah bertatap berarti Anda berdatang lagi. Cinta benar kalau ini niatnya meninggal, hal kegilaannya. Jangankan meninggal, biniannya ya Allah, meninggalkan kita itu sudah sakit badan, ya Allah. Harusnya kita yang berundangan tertulis nama kita dengan namanya, tetapi nyatanya nama kita hanya tertulis pada tamu undangan, ya kan? Datang ya Allah orang-orangnya menangis berbuya banyak mata, ya kan?
Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Boleh menyintai seseorang tapi jangan sampai berlebihan. Utamakan Allah, utamakan Rasulullah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bihi. Dan kerjakanlah ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki, fa innaka majziyyun bihi. Jangan lupa semua yang engkau kerjakan akan dibalas nantinya di hari kiamat. Lamun kita menggawi kebaikan di sana, mereka juga dibalasnya. Namun kita di sini menggawi kejahatan, di sana menggawi kejahatan juga. Balasannya kejahatan juga, bukan? Li'annal 'ibad majziyun bi a'malihim, karena bahwasanya hamba akan dibalas sesuai apa yang dikerjakannya di dunia. Waktu dunia misalnya, ya kan, gawiannya maksiat aja. Nah, maka di sana kita balasannya pun siksaan juga. Nah, kalau yang di dunia katujuh, ya kan, hadir majelis ilmu, katujuh hadir di majelis sholawat, belajar ya kan ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah juga, daripada kewajiban kada bisa tertinggal. Nah, maka balasannya pun nantinya kebaikan juga. Dan gampangnya apalagi nulis ilmu ini dalam hadis, ya kan, itu hadis Bukhari. Orang yang duduk di majelis ilmu mendengarkan, belajar satu bab, satu hadis, maka sama beramal ibadah sembahyang sunat 60 tahun pahalanya. Dan kerjakanlah apa yang hendak engkau kerjakan, tapi ingat bahwasanya segala perbuatan yang engkau kerjakan pasti akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika yang dilakukannya itu kebaikan, fa jazaohu khairun, maka balasannya pun kebaikan. Wa in syarran, seandainya gawiannya kada baik, fa syarrun, maka balasannya pun siksaan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ya kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan, bahasa kitanya sedikit, mithqala dzarrah itu ya kan biji yang paling halus, itu sedikit benar ya kan? Kebaikan yang kita kerjakan sedikit, benar halus, benar ya Allah, di hari kiamat pasti akan diperlihatkan. Artinya apa? Dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan sedikit kejahatan, maka dia pasti akan melihatnya, artinya tetap dibalas. Jadi nanti di hari kiamat ada ngarannya yaumul jaza, hari pembalasan, ya kan, yang mana segala amal-amal kita di dunia dipertanggungjawabkan di sana. Apa yang sudah kita kerjakan selama hidup 60 tahun bahkan, atau 50 tahun atau 70 tahun, nah di sana kita melihat juga. Tapi seandainya di dunia ini lah kita ditampaykan kebaikan yang sudah kita gawi, kejahatan yang sudah kita gawi, nampak jalannya di kiri kanan, satu kan ada yang menggawi kejahatannya. Tapi
sebab kadang kelihatan itu kami kan sebagai ujian. Nah, apakah kita tetap kuat iman untuk menggawi kebaikan terus, atau kita kawal ikut syaitan, hawa nafsu untuk mengerjakan kejahatan? Nah, mudah-mudahan kita berkumpul di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan asar yang akan pengaruh di hati kita agar selalu ingat kepada Allah, mengerjakan kebaikan terus. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, Allah ampuni dosa keluarga kita dan dosa guru-guru kita. Allah murahkan rezeki kita yang halal, mudah-mudahan